orang beranggapan kalau saya itu menikah dengan mantan suami itu karena harta. Kebanyakan seperti itu. Lu pindah agama karena harta. Sebenarnya enggak. Dia pun sudah bekerja, sudah tidak bekerja lagi. Akhirnya kita sama-sama pengangguran nih. Pengantin baru sama-sama pengangguran. Sampai akhirnya saya dipojokin ke dinding. Waktu itu udah nggak bisa napas. Akhirnya anak bilang, sian ibu pak, udah. Saya bawa idul, saya gendong, saya taruh di kamar, tidur. Nanti mampu tidur. Anak ngomong, Bu, mendingan kita pergi dari sini. 2018 saya itu titik balik saya, ya Allah, tunjukkan mana yang terbaik buat saya. Kemana saya harus bertemu, kemana saya harus berjalan. Scroll nih, IG, masuk Coach Steven, akhirnya saya DM Coach Steven. Coach Steven ya. Disitulah saya mulai belajar terus sampai sekarang. Orang tua kita telah memberikan cintanya tanpa pamrih. Yuk balas mereka dengan kebaikan abadi, yakni dengan berwakaf Al-Quran atas nama mereka. Wakaf sekarang, pahala selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mabad, kembali lagi kita bertatap muka dalam layar kaca. Alhamdulillah. Tujuan kita ke sini tentunya kita bersilaturahmi ya, dan bertemu dengan mualaf-mualaf tentunya yang kita akan coba gali ceritanya ini yang Masya Allah tadi saya dengar sekilas menarik untuk kita bahas, dan semoga bisa menjadi motivasi kita, edukasi kita untuk teman-teman semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita bertemu ada satu mualaf muslimah. Masya Allah, kita langsung aja sapa beliau. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Bu? Alhamdulillah. Bu Penti, nama lengkapnya siapa Bu Penti? Penti Normawati Said. Oh gitu. Iya. Ini saya tadi kaget nih Bu Penti kan mualaf, cuman Bu Penti ternyata awalnya muslimah ya? Muslim. Oh, nah ini gimana nih Bu ceritanya Bu? Awalnya muslimah, kemudian jadi mualaf gitu. Nah ini awalnya kita pengen tahu Bu Penti ini dulunya seperti apa sih di muslimah itu, kok sampai bisa pindah agama, kemudian balik lagi ke Islam. Dulunya Bu Penti seperti apa sih? Dulu kalau cerita dulu sih kayaknya bangor banget ya gitu loh. Kalau cerita bangor ya, tapi bangornya nggak masih terarah lah gitu. Jadi kalau misalnya bangor terarah. Tapi kalau misalnya agama, memang dari saya dulu tuh saya belum mengerti memakai hijab. Belum tahu masalah seperti itu, nggak ada. Pokoknya menurut saya Islam itu adalah ya keluarga saya, orang tua saya Islam, berarti saya ikut Islam gitu. Jadi kenapa saya dulu Muslim masuk Kristen ya sebenarnya berpatokan dari usia juga. Ketika itu usia makin bertambah, saya udah bekerja kemana-mana, sampai ke Kalimantan saya kerja sampai di Kalimantan juga gitu kan. Jadi berteman dengan siapa saja gitu. Memang untuk makanya saya kadang suka menyarankan kepada teman-teman mualaf itu belajar agamalah Islam lebih dalam. Gitu. Dulu Bu Penti rajin ikut kegiatan-kegiatan apa keagamaan, rohis apa suka gitu? malah kalau misalnya SMA tuh saya dibilang ngaji Al-Quran, saya khatam gitu. Al-Quran gitu, walaupun ngajanya tajwidnya apa, kalau sekarang saya udah belajar tajwid, belajar apa baru ngerti gitu ya. Kalau zaman dulu kan ngaji gitu, dia mengikuti apa yang orang tua gitu aja. Kemudian seiring berjalannya waktu, karena Bu Penti kerja sana sini, akhirnya tiba-tiba ingat umur nih, wah ingat udah umur. tua gitu. Iya. Terus ketemu yang salah orang gitu Bu ya? Salah orang. Itu gimana tuh Bu? Saya tuh orang yang sangat apa ya, untuk ke lawan jenis itu kurang begitu apa ya, cuma berteman aja gitu. Untuk pacaran yang anak sekarang lah ya, pacaran apa gitu bisa dihitung lah ya. Nah tapi untuk karena kita kan berenam nih, saya satu sekandung itu 6 orang.
Kita tuh berenam itu karena Bapak Padang, gitu. Bapak Padang. Jadi sebenarnya kita tuh diwajibkan mengenalkan pasangan. Lawan jenis kita, pacar kita lah. Cuman saya itu nggak ada tipe untuk pacaran, enggak. Cuman bandel saya itu ya, wah kemana-mana lah. Namanya disco zaman dulu ya, tahun 90-an lah ya. Disco apa gitu. Jadi saya jalanin gitu dengan bandel-bandelnya saya. Cuman, nah itu dia. Seiring waktu, saya itu memikirkan ketika adik saya sudah menikah, kakak saya sudah punya anak, dan saya yang urus semua, pengen dia punya anak. Tapi untuk pasangan tuh nggak ada. Kriteria pun nggak ada, asal ketemu aja gitu. Nggak ada, ya. Pokoknya kalau misalnya ada yang, karena usia udah 33 tahun, kita berpikir kalau sudah usia 33, ya udahlah, siapa aja gitu, siapa yang ngajak nikah, ayo. Waktu itu seperti itu. Gitu ya. Jadi untuk pacaran nggak ada. Dan saya penasaran, dulu orang tua gimana Bu menanamkan pendidikannya? Sebenarnya orang tua itu orang yang paling baik, karena saya zaman dulu tahun 80-an ya, saya tuh usia SMA aja tamat tahun 93 gitu ya. Jadi waktu itu tahun 80-an itu kelas 2 SD itu kelas 4 SD saya udah bisa baca huruf gundul. Karena kita tuh dibedakan antara madrasah sama SD umum. SD umum pagi, lu sore ngaji. Dan itu madrasah, dan ada kelasnya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, sama kayak kita. Gitu. Jadi sebenarnya nggak salah mereka, yang salah tuh saya sendiri. Kalau saya ketemu ini ya, lingkungannya salah juga. Iya, zaman itu ya. Zaman itu ya. Zaman lalu lagi bandel-bandelnya saya salah bergaul. Pergaulan sih yang pasti. Nah, kan ketemu sama suami pada saat itu gimana orang tua bisa ngizinin gitu? Orang tua sudah tidak ada. Dua-duanya udah nggak ada. Almarhum ibu meninggal tahun 93. Bapak itu meninggal tahun 2002. Itu pun saya nggak ketemu jenazahnya karena saya di Kalimantan, lagi di hutan. Jadi saya tidak bisa bertemu dengan almarhum bapak. Sayangnya tuh di sini. Nah, setelah nikah nih Bu ya, kemudian punya anak, itu gimana tuh rumah tangga? Awal-awal tahun 2000, saya menikah 2007. 2007 itu sebenarnya sudah banyak ya perbedaan. Dibaptis nggak bisa? Baptis. 2007, nah jadi balik ya, 2007 perjanjian dengan mantan suami ketika itu, kita masing-masing. Tadinya seperti itu. Iya. Cuman kan kita tidak dari gereja tidak akan mengeluarkan surat nikah. Kalau misalnya tidak satu agama. Lagi HKBP. Iya. HKBP itu agak berat kan. Jadi akhirnya saya menikah, saya ikut. Jadi kalau di HKBP itu ada namanya Sintua. Sintua itu di bawah dari pendeta. Jadi pendeta Sintua. Nah saya belajar di situ dan nginep di rumah Sintua itu. Situ belajar ikrar. Ikrar, belajar gimana 10 kebaikan dan 10 apa ya, kalau kita bilang kalau di Islam itu rukun Islam, rukun iman. Begitu juga dengan Kristen ada. Waktu itu saya baca 10. Itu harus hafal ketika kita mau dibaptis. Jadi konsekuensi ya, padahal awalnya pengennya masing-masing. Tapi ketika saya ke Medan nggak bisa. Nah itu kebablasan jadi Bu ya? Iya, dan itu saya lari kan. Ke Medan itu saya lari. Gimana Bu ceritanya tuh? Pasti suami kan ngejar-ngejar. Lari, jadi
begitu dia bilang kan kita nikah yuk, ini nih jodoh gue gitu kan. Ya udah, karena memang tidak ada pacaran, nggak ada. Jadi ya udah. Tapi kan kita beda gini gitu. Terus nanya sama calon mertua ketika itu, ya kalian masing-masing aja. Mertua itu manusia baik banget, cuman beda salahnya di Kristen gitu aja ya. Jadi waktu itu begitu kita ini, terus saya bilang ya udah nggak masalah, mama nggak masalah. Akhirnya kita ini, kau udah siap, akhirnya pulang ke Medan. Dan kakak-kakak ini sebenarnya tahu saya ke Medan. Kakak adik itu tahu, abang saya tahu. Itu kecewa nggak tuh pas keluarga tahu? Kecewa banget. Pasti kecewa. Karena mereka tahu saya tuh kalau dibilang agama, saya alhamdulillah lebih daripada mereka. Lu sih nggak nyangka. Nggak nyangka banget. Cinta nggak sih Bu waktu itu? Ketika itu untuk cinta, nah itu ya, itu ada orang beranggapan kalau saya itu menikah dengan mantan suami itu karena harta. Kebanyakan seperti itu. Lu pindah agama karena harta. Sebenarnya enggak. Dia pun sudah berhenti kerja, sudah tidak bekerja lagi. Akhirnya kita sama-sama pengangguran nih. Pengantin baru sama-sama pengangguran. Dan kita untuk cinta itu berjalan waktu. Iya. Cinta tumbuh karena ikatan. Karena kita sering komunikasi ya. Nah, ini berapa lama tuh Bu berumah tangga dengan 10. Di sana di Medan 10 tahun? Enggak. Jadi begitu kita nikah, selesai 5 hari kemudian saya dibawa ke Bekasi. Kerja, ketemu kerja di situ? Enggak juga. Terus gimana Bu? Balik ke Bekasi, kita sama-sama jadi pengangguran. Mertualah yang baik. Sering ngasih beras, sering ngasih ini, karena dia tahu saya tuh keluar dari agama saya karena anaknya. Makanya saya bilang mertua yang paling baik itu tuh dia, baik banget. Gitu. Jadi begitu saya sudah di Bekasi, saya pun tidak punya rumah, tidak punya apa-apa, tinggallah di rumah ipar. Karena rumah mertua kecil waktu itu. Punya anak. Hamil 4 bulan barulah dapat bekerja. Suami dapat kerja di Bangka Belitung. Kalau tahu Laskar Pelangi, Manggar, daerah sana. Karena kan di sana timah ya. Iya. Nah, kemudian pasti kan timbul ini ya Bu ya, keresahan, pergolakan batin gitu. Ketika mau masuk Islam tuh, itu turning point-nya munculnya di mana tuh Bu? Apa ini saya nggak nyaman nih dengan keyakinan yang saya yakini pada saat itu? Pertama kali sebenarnya mantan suami sudah mulai curiga. Curiga saya selingkuh. Karena kan 7 tahun pertama itu ketika dia kerja di Belitung, saya tinggal itu ya. Tinggal. Jadi saya benar-benar mengurus anak sendiri, semua ngurus sendiri. Apalagi waktu itu kita baru punya rumah, saya punya tabungan, udahlah kita beli rumah gitu. Kita cicil tiap bulan, gitu kan, jadilah gitu. Jadi akhirnya selama 7 tahun itu dia pulang pergi terus, 3 bulan sekali baru pulang. Itu pun pulang nyampe Bekasi, ada waktu itu pernah kebakaran di lahan dia, pulang cuma sehari di Jakarta di Bekasi. Itu. Nah, waktu itu suami itu selalu selingkuh, selalu berpikir saya selingkuh. Tapi saya bilang ya udah gini, aku ikut deh ke Belitung, namanya suami istri. Tapi dia nggak pernah ngasih. Nggak tahu masalahnya karena apa, nggak tahu deh gitu kan, alasan nggak ada tempat tinggal atau gimana saya nggak tahu. Saya cerita sama salah 2 teman saya nih, saya bilang kenapa ya Bang, si bapak ini suka banget curiga gitu. Mereka kan manggil saya bule karena kan saya lebih tua dari mereka gitu kan. Coba Le, jangan-jangan dia tuh yang ini gitu. Gue nggak ngerti deh gitu kan. Akhirnya ngobrol-ngobrol, Le, lu tenang gak sih dengan agama lu yang sekarang gitu. Karena mereka tahu saya itu dari Islam. Karena mereka kan kalau datang ke rumah, saya kan suka masak nih. Datang ke rumah, makan, Le, yang pasti di rumah gue halal. Nggak ada yang gitu-gitu gitu.
Jadi mereka tahu. Jadi cerita, terus mereka bilang, "Ah, udah Le, coba lu belajar lagi." 2000 itu mulai terus lah goyang, malah berantem. Cuman tetangga kanan kiri itu kan, saya nggak mau ribut sama suami, walaupun dia seperti apa, bagaimana. 2015 abang saya satu-satunya meninggal. Nah, ketika itu saya sama ipar dan keponakan ini nih deket. Jadi ponakan kan waktu itu kuliah di Brawijaya di Malang, di telepon. Tan, Yaya masuk rumah sakit, katanya kritis. Siapa yang kasih tahu? Yain tahu dari Bogor. Yain yang dengar. Namanya Serial gitu kan. Terus enggak, mereka telepon ke pacar Serial gitu kan. Serial nanya gitu kan. Ya udah besok Tante Fenty ke sana. Nah, sebelum berangkat telepon dulu sama istrinya. Tena bener, Lili masuk rumah sakit, almarhum tuh namanya Lili kan. Iya gitu. Iya Fen gitu. Kritis gitu. Itu jam 10 malam. Itu udah mau pergi sama mantan suami nggak boleh. Jangan malu-maluin gitu. Oke lah besok pagi ya, subuh kita jalan ya. Ponakan telepon lagi, subuh Tante Fenty udah jalan. Kalau mama bilang, ya udah di BMC, udah masuk rumah sakit. Jam 12 malam itu ini handphone kan saya pegang nih. Dengan 2015 tuh perasaan saya kan 2005 dari 2015 itu memang karena sering rebut sama mantan suami, saya udah nggak tidur sama suami. Saya tidur di bawah, tidur di atas, atau saya di kamar lain. Udah nggak satu kamar, sebenarnya udah nggak seranjang gitu kan jatuhnya. Ya akhirnya di malam itu saya kayak setengah 12 malam tuh bangunin almarhum abang tuh kayaknya bangunin, Pen, gue udah sehat, besok lu ke rumah gue. Ini kayak jantung les gitu kan. Apa dia nggak ada? Itu telepon bener kakak ipar. Fen, ya udah nggak ada. Di mimpi, perasaan tuh mimpi jenggotan, ala dia gitu kan. Nah baju tuh baju koko tapi ini udah sobek, menyerah pendek. Ada waktu itu memang dia baru pulang dari Semarang kalau nggak salah, kan ada bisnis gitu. Akhirnya pagi-pagi saya berangkat ke sana. Waktu itu belum ditutup, tapi sudah dimandikan. Wajahnya kita lihat sama dengan di mimpi. Itu mulai galau tuh. Apa ini? Apa gara-gara gue dia kayak begini gitu? Karena saya dengan almarhum abang dekat. Almarhum abang itu laki-laki satu-satunya di antara 5 kita berenam. Kita 5 semua. Gitu. 6 bersaudara, 1 cowok. Dia yang dekat sama saya. Jadi disitulah saya seperti itu. Nah, hari ketiga saya diajak pulang sama mantan suami. Saya kan di situ akhirnya nginep di situ sampai pekuburan, sampai selesai, sampai ada tahlil. Saya cuma ngeliatin doang, nggak bisa ngedoain, nggak bisa apa gitu kan, dengan beda agama. Akhirnya hari ketiga saya diajak pulang ke mantan suami. Pulanglah, kita pulang sama di malam itu juga dimimpiin. Dimimpiin lagi. Dan dimimpiin itu dimasukkan ke dalam kuburan dia. Dia cuma bilang, gue yang Islam aja begini gimana lu? Dan itu nggak bisa napas, tarik sampai akhirnya dibangunin. Kenapa? Enggak ada. Nah itu galau terus galau sampai akhirnya mau ke Medan, mau kemana itu terus galau. Karena selalu kan kalau misalnya ada pasca atau kita pulang Medan gitu kan, karena ada keluarga, masih banyak keluarga sama mertua apa, kadang jalan-jalan keluar kota, itu tidak ada ketenangan. Bawa anak ke gereja pun tidak ada ketenangan batin. Gitu loh. Kan saya juga sering ke gereja gitu kan, bawa anak juga sekolah minggu gitu kan, itu nggak pernah ada. Itu awal mulanya itu seperti itu. Dan mungkin pas selama hidupnya ini abangnya sering ngedoain kali ya, apa sering dawain nggak? Justru dia tidak pernah mau ngomong sama saya. Gitu. Tapi transfer sering, setiap bulan dia kirim. Ketika saya mau melahirkan, karena waktu itu juga saya sesar, dia koma.
di rumah sakit di harapan kita karena sakit jantung kan, dia punya sakit jantung, dia koma, dia ingat cuman bilang, "Penti gimana nih? Siapa yang ngurus dia lahiran?" Karena memang saya sendiri, saya nggak minta apa-apa, saya cuma sendiri. Terus istrinya cuma bilang, "Sabar, Penti sehat di sana, baru lahiran anaknya cowok." Udah. Dan itu sempat hilang kan dia waktu itu, sempat berapa menit, kalau istrinya bilang ada 5 menit apa 10 menit sempat nggak ada. Terus dipacu lagi, alhamdulillah. Karena dia udah pakai morfin kan, karena udah sakit terus. Nah, kemudian gimana tuh Bu, suami itu? Pasti merasakan ya kayaknya? Nggak tenang apa gimana gitu pasti? Karena dia sendiri pun bukan orang yang taat. Jadi Cuek ya Bu ya? cuek. Ketika itu juga kita dia ada kerjaan di Lembang. Dia kita ada kerjaan bangun villa waktu itu, pekerjaan di sana, terus saya juga pulang pergilah dari sana. Jadi dia nggak pernah tahu dan tidak pernah ketemu kan, jadinya batin itu terus, aduh gimana ya gini, batin terus, jadi nggak ada ketenangan. Ketemu ya teman-teman inilah, udah Le, apalagi sih lo pikirin Le gitu, lu mikirin apa? Yang saya pikirkan cuma satu, mertua. Walaupun mertua saya selalu bilang, kalau kau udah nggak tahan, sudah kau lepas, karena mertua tahu. Firasatnya kuat. Mertua. Mertua tuh baik banget. Makanya begitu sudah 2016 akhir Desember dia meninggal. Mertua. Di saat itulah makin galau lagi. 2016 anak bikin ulah sebenarnya. Anak itu usia masih 9 tahun. Edo itu masih 9 tahun. Kadang kan suka ada bukber. Anak ini kan si anak tuh sekolah negeri, SD negeri. Di SD negeri itu kan lebih banyak muslimnya daripada Kristennya. Jadi begitu buka bersama dia diajakin, mau dong Pak, anterin aku dong gitu. Terus kata bapaknya, hah gimana? Jualan nggak bisa ngantar. Akhirnya diantar lah sama bapak. Begitu orang pada buka bersama, dia ikut buka makan, karena di lapangan kan, lapangan sekolah. Begitu teman-teman yang ngambil wudhu, dia ikut ngambil wudhu. Bapaknya di luar udah panik gitu kan. Gurunya nelfon, kan gue bingung gue salut sama lu gitu. Karena Miss gurunya itu tahu saya itu muslim gitu. Kenapa Miss? Anak lu mau sholat, haduh gue berantem sama bapaknya. Bener gitu ya, rumah berantem. Kamu ngajar nggak pernah, karena rumah itu nggak begitu jauh tuh dari musola. Nggak jauh, dekat banget, tinggal paling 5 menit jalan kaki nyampe gitu. Karena memang dia kadang ngelihat, itu teman-teman ngapain ya Bu? Ya teman-teman gitu kan muslim, banyak kan muslim. Itu namanya musola. Ya, ribut sama teman-temannya, dikirain saya mengajarkan Islam. Tapi nggak apa-apa. Makanya saya selalu sekolah. Pokoknya deh, ini jangan, kamu tuh Kristen, jangan gitu. Udah. Nah, kemudian kan satu ribut ketemu ribut yang lainnya, ini kan jadi terakumulasi Bu. Iya betul. Jadi ngumpuk nih, meledak lah nih suatu waktu. Nah ini pada saat meledaknya tuh gimana kondisinya tuh? 2017. Nah tadi itu sebenarnya habis happy sebenarnya. Juli itu saya baru pulang dari Singapura sama anak kedua gitu kan. Baru pulang, nggak ada senyum, nggak ada apa. Ini malam itu dia udah mulai ngajak ribut deh. Ribut. Sekarang abang kenapa sih mikirnya apa? Kamu selingkuh, kamu WA-an gini-gini. Ini handphone, kamu cek. Dulu laptop kamu cek. Sekarang handphone kamu cek. Silahkan dicek. Ada. Ini si Regi, itu teman SMP. Silahkan dia cek juga. Enggak juga. Pokoknya ribut lah akhirnya. Hari itu memang ribut besar banget. Sampai akhirnya saya udah
biru, mata udah sembah pulau udah biru-biru gitu kan. Saya bilang, tetangga memang tidak ada yang tahu. Karena saya pikir kita udah malu untuk itu. Sekarang abang maunya apa? Ya kamu maunya apa? Ya dulu kita bisa. Kayak begini, mumpung Edo masih kecil, nggak pusing. Bener, nggak pusing. Enggak. Akhirnya adem karena anak pulang sekolah. Sampai malam ribut lagi di depan anak. Jangan, ada Edo. Nanti sesudah Edo tidur silahkan. Sampai akhirnya saya dipojokin ke dinding. Waktu itu udah nggak bisa napas. Akhirnya anak bilang, sian ibu pak. Udah. Saya bawa Edo, saya gendong, saya taruh di kamar. Tidur. Gitu. Nanti mantu tidur. Anak ngomong, Bu, mendingan kita pergi dari sini. Saya bilang, kalau pergi dari sini Ibu kan nggak kerja. Buku tabungan ini sama Bapak. Semua sama Bapak. Yang pertama, kita tidak pernah tinggal di sini, tidak tinggal enak kayak begini, tidur enak, pakai AC enggak deh. Rumah petak, rumah jelek. Nggak apa-apa. Ini kita masuk Islam. Itu yang dia bilang pertama kali. Umur 10 tahun. Emang Islam menurut Edo gimana? Dia cuma bilang, Islam itu bersih, Bu. Mereka mau ibadah aja, mereka pakai cuci kaki, cuci muka, cuci wudu kan sebenarnya. Cuma dia cara enggak, itu namanya wudu. Nah, itu terus mereka masuk ke rumah ibadahnya. Kita ke gereja aja pakai sepatu. Kan mereka enggak, Bu. Buka sendal, buka sepatu. Okay. Malam itu akhirnya emaknya berpikir loh. Saya berpikir, apa benar? Apa emang harus masuk Islam? Yang pertama saya telepon tuh 2 teman saya yang kemarin itu. Udah Le, kalau emang mau pergi-pergi. Besok jalannya enak nih Le. Oke. Saya sering lari pagi. Jogging itu dari jam 5 sampai jam 6. Itu kompot. Jadi pagi itu saya lihat dan suami masih tidur kan. Saya kumpulin dulu baju seadanya. Saya bawa ke rumah tetangga yang udah deket. Buat titip baju gue. Lu mau kemana? Titip baju dulu. Nah, muter lagi. Balik lagi, bawa sedikit lagi baju. Yang penting baju anak dulu kan. Akhirnya saya pulang jam 6. Beres, masak dan lain-lain. Alasan ngantar anak sekolah. Abang ikut nggak usah. Nanti sekalian mau rapat komite. Akhirnya bilang gitu. Akhirnya kita pergi. Adik, kita nggak pulang hari ini. Nggak apa-apa. Aku senang kok kita nggak pulang. Aku malas lihat Bapak. Ya, 10 tahun nggak ngerti. Akhirnya saya kabur. Pergi ke rumah kakak di Cibinong. Karena hubungan waktu itu sudah mulai membaik. Kakak, sejak almarhum abang meninggal. Nah, kemudian syahadat di Cibinong. Cibinong itu. Nah, setelah itu nih kita agak cepat Bu ya. Kemudian kan belajar Islam lagi. Iya. Itu di mana? Di MCI. Oh, di MCI, ketemu MCI Iya. ini ya. Oh, gimana Bu ceritanya bisa masuk sini? Masuk sini. Saya 2017 itu saya selalu minta sama Allah jangan salah jalan lagi. Sampai kan saya bolak-balik pindah karena kan terus dilacak sama mantan suami. Akhirnya 2018 karena saya belum bercerai itu 2019 baru bisa dapet. Karena nggak ada dana. Uang saya semua tabungan diambil sama mantan suami. Jadi akhirnya 2018 saya itu titik balik saya, ya Allah tunjukkan mana yang terbaik buat saya. Kemana saya harus bertemu, kemana saya harus berjalan. Scroll nih IG masuk Coach Steven, akhirnya saya DM Coach Steven. Coach Steven ya. Disitulah saya mulai belajar terus sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Nah, sekarang konsep pembinaannya gimana nih di MCI ini? MCI, konsep pembinaan itu kan kalau misalnya di MCI itu kebanyakan yang saya tahu. Sebenarnya di MCI ini mu'alafnya bukan hanya dari yang syahadah di MCI saja.
Oh, dari tempat Karena lain. biasanya dari tempat lain mereka mau syahadat ditinggalkan begitu saja. Mereka mencari yang mau mencari, yang dilepas gitu kan. Tapi kebanyakan alhamdulillahnya yang sudah belajar di kita itu tidak pernah lepas dari kita. Karena mereka banyak belajar dari sholat, dari bacaan-bacaan, dari apalagi yang wanita kan dari haid, dari ini tuh kan banyak mereka belajar. Terus dari itu terus kita bina. Sampai mereka sekarang justru mereka nggak mau lepas. Gitu. Terus berhubungan sampai sekarang. Nah, jadi teman-teman nih yang mau dibina sama MCI Depok nih silakan bisa datang, terus juga teman-teman yang mau bantu support bisa ke MCI langsung. Nah nih Bu Fenty nih mungkin terakhir ya pertanyaan terakhir, mungkin harapannya Bu Fenty seperti apa sih ke depannya buat diri Bu Fenty dan keluarga gitu ya. Untuk saya saat ini saya hanya ingin menyerahkan diri semua sama Allah. Karena perjalanan hidup dari 2017 sampai saat ini pun 8 tahun nih. Itu lika-likunya ada up and down, up terus. Karena tidak banyak orang yang bilang saat ini kan bilang, Bu Fenty mah enak katanya. Begitu enggak ada. Taunya enaknya doang. Yang pasti pasrah sama Allah. Cuman itu mengajarkan ke anak-anak itu seperti itu, pasrah sama Allah. Karena yang pertama kali dicoba begitu mu'alaf, begitu syahadat, satu ekonomi. Itu yang paling berat dan itu berat banget. Ya biasanya sih teman-teman mu'alaf nih yang diuji hartanya dulu dicuci, dinolin. Atau dia ujiannya keluarga, pekerjaan apa itu pasti. Pekerjaan yang pasti. Pekerjaan, yang pasti kan ekonomi. Ekonomi itu apa aja? Ekonomi dari pekerjaan, keluarga dan lain-lain. Karena saya sendiri pernah tidak makan. Pernah uang tinggal 10.000 nih. Aduh, mau buka puasa waktu itu. Gimana hujan besar. Bu RT datang, Bu, tadi ada yang meninggal, mau nyumbang nggak? Ya udah tinggal 10.000, cuman bilang sama anak, nanti kita minum teh manis aja dulu ya, sama Indomie pakai nasi. Iya Bu, nggak apa-apa. Tiba-tiba telepon temen, Fen udah ditransfer job. Makanya saya selalu, ya Allah ternyata kita emang nggak boleh lepas dari Allah. Itu aja kadang-kadang saya juga mengajarkan anak seperti itu dan ke para mu'alaf juga begitu. Dan anak sekarang udah alhamdulillah anak juga kemarin sempat 2 tahun di pondok. Sekarang udah alhamdulillah udah mengerti lah tentang agama. Justru malah anak yang jadi ininya Bu ya. Iya. Jadi tongkat hidayah. Betul. Dari apa namanya segala. Jadi anak yang membawa saya kembali. Iya. Gitu aja. Masya Allah. Pasti Bu Fenty ya. Sama-sama. Iya. Baik teman-teman sahabat wakaf sekalian, demikianlah bincang-bincang kita pada Bu Fenty yang mu'alaf binaan MCI Depok. Masya Allah tadi kita bisa simpulkan ya bagaimana Bu Fenty ini terjadi pergolakan batin dengan sang suami yang memang pernikahan itu tidak diridhoi dan tidak diduga juga. Ternyata yang membuat Bu Fenty ini kembali ke Islam adalah anaknya sendiri. Semoga ini menjadi motivasi, edukasi bagi kita semua. Dan tentunya kita harapan kita justru kita aminkanlah semua keinginan, capaian yang Bu Fenty. Semoga beliau istiqomah di jalan Islam. Baik sahabat wakaf, demikianlah. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman sekalian bisa mengupdate info terbaru dari kami. Kami mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua kita telah memberikan cintanya tanpa pamrih. Yuk balas mereka dengan kebaikan abadi, yakni dengan berwakaf Al-Quran atas nama mereka. Wakaf sekarang, pahala selamanya.